Jumpa lagi dengan saya Ernita Esti Utami di channel 5 dalam acara Kupas Tuntas Sampai Bundas. Pemirsa, kali ini saya memiliki momentum yang sangat luar biasa. Saya kedatangan seorang tamu yang luar biasa menurut saya. Beliau adalah sosok yang sangat mencintai keindonesiaan. Jangan sampai Indonesia ini seperti yang banyak diinginkan oleh sekelompok kecil yang kali ini lagi ngetren ya. Oke, tetap stay di channel 5, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Kita ngobrol bersama yuk. Assalamualaikum Mas Tato. Waalaikumsalam. Apa kabar Mas? Baik. Alhamdulillah, ini aku mimpi apa nih ketemu setelah sekian puluh tahun. Saya kangen rumah. Oh gitu ya? Iya. Ini dalam rangka pulang nih? Kepingin nyambangi makam orang tua saya. Gitu ya? Yang selama corona hampir setahun itu saya nggak bisa kemana-mana. Ini momentum. Berarti sebelum corona ya? Oh iya. Sudah lama. nggak pulang kampung ya? Enggak, hampir setahun. Hampir setahun. Mas Tato, yang saya amati dari akun-akun Mas Tato nih luar biasa loh. Saya paham betul, saya kenal banget yang namanya Mas Tato itu seperti apa, sosok yang peduli dengan keindonesiaan, kemudian yang gemar memprovokasi kaum muda milenial. Apa sih yang melatar belakangi keinginan itu? Gini Pak, saya ingin menjelaskan tentang provokasi. Itu bahasa yang Provokasi yang positif nih. Itu sangat preman banget gitu ya. Tapi aku suka yang ekstrim begitu. Iya, saya juga memakai istilah itu, Iya. provokasi untuk keindonesiaan. Ya. Jadi suka bukan sekedar memberi motivasi, itu kurang buat saya. Provokasi produktif dan positif. Saya memang memilih kalimat itu dan melakukan hal-hal seperti itu di beberapa tempat ya. Di beberapa akun yang dimiliki. Itu rupanya, tapi di ruang publik pun itu saya juga melakukan, misalnya waktu kumpul dengan anak-anak milenial segala macam, ya semacam itulah. Terus ada juga yang tertarik, tapi banyak juga yang yang mencep gitu ya. Bahasa mencep itu apa ya? Bahasa Mojokerto itu Mas? Iya, mencep itu apa ya? Agak sinis gitu deh. Agak sinis gitu ya. Iya. Buat saya biasa saja sih kayak gitu, karena ya pilihan itu sangat tergantung juga latar belakang pengetahuannya dia di dalam membangun komunikasi publiknya dan membangun komunitas lingkungan sosialnya, dan itu berpengaruh dari dalam hal memikirkan tentang keindonesiaan. Tentang provokasi, saya garis bawahi provokasi itu dalam konteks positif adalah mendorong orang untuk berbuat maksimal agar dia mencintai Indonesia lebih dari apa yang sudah dia lakukan selama ini. Misalnya sekedar menulis di akun, terus marah-marah ke orang lain, maki-maki ke orang lain. Buat saya itu malah bisa menjadi produk destruktif yang tidak produktif, bahkan bisa menghancurkan dari si penulisnya sendiri karena dia salah memilih istilah. Jadi istilah provokasi yang saya pakai adalah saya selalu menjaga keindonesiaan dengan cara memberi wawasan latar belakang sejarah segala macam. Motivasi ya? Bukan, provokasi. Provokasi, oke. Provokasi Mbak, bolak-balik. Jangan dimentahkan lagi dengan itulah. Karena itu buat saya itu motivasi itu kayak diawang-awang gitu. Tapi kalau provokasi, kaki kita itu sudah menginjak di bumi, gitu ya. mantap. Ibarat tendangan itu mungkin kayak Messi ya, itu tendangan apapun dia bisa lakukan sesuai hatinya. Bahkan dia diem aja barangkali Messi itu bolanya bisa melayang sesuai dengan keinginannya. Itu provokasi. Kembali lagi ke milenial. Dari kelahiran milenial, apalagi kemarin ada istilah Gen Z, Gen X, kayak gitu ya. Itu kan mempunyai cara berpikir yang berbeda-beda. Padahal jaraknya cuma 10 tahun. Itu luar biasa. Itu menyangkut masalah perubahan. Banyak orang terlalu asik dengan dirinya sendiri, terutama milenial, sampai dia nggak sadar bahwa perubahan itu setiap hari memprovokasi kehidupannya.
banyak orang nggak paham dengan itu. Nah, buat saya perubahan itu wajib dilihat terus-menerus melalui yaitu tadi banyak hal, misalnya medsos, kemudian lingkungan sosial, kemudian cara kita ngobrol, diskusi. Dulu diskusi zaman kecil saya itu di Bardu. Sekarang yang namanya diskusi itu paling tidak di warung kopi, itu level paling rendah untuk level-level kelas-kelas kota yang di pedalaman. Mohon maaf ini, pedalaman itu dalam arti provokasi itu pedalaman itu kota kecil, tetapi produktivitasnya tinggi, tetapi memang dia secara fasilitas publik kurang memadai untuk sebuah perkembangan perubahan. Itu maksudnya seperti itu. Terus yang diharapkan dari provokasi itu apa Mas? Dari milenial nih? Provokasi yang saya maksud itu begini. Anak-anak muda itu adalah calon pemimpin masa depan bangsa ini. Dia harus mengambil contoh konkret dari hal-hal yang produktif yang dicontohkan oleh public figure juga lewat tokoh-tokoh nasional juga. Nah, pilihan-pilihan ini membutuhkan keberanian. Keberanian itu dibutuhkan karena banyak orang tidak berani mengambil keputusan hanya karena takut tidak memiliki teman, takut ditinggal oleh kelompoknya. Nah, ketakutan ini harusnya tidak perlu menghantui cara berpikirnya, karena semua itu sudah disetting oleh sesuatu yang kita tidak pernah tahu. Yaitu, saya pakai istilah begini, Tuhan itu pemilik takdir yang tersembunyi. Itu saya berdasarkan dari itu. Jadi manusia itu jangan takut melakukan hal-hal yang produktif yang baik untuk negaranya, untuk keindonesiaan. Karena hanya dengan cara itulah maka keindonesiaan tetap ada, tumbuh, maju dan berkembang. Oke, luar biasa Mas Tanto. Mudah-mudahan ini didengar para milenial dan tergerak hatinya untuk melakukan sesuatu untuk keindonesiaan anak-anak muda. Mas Tanto, terima kasih banyak waktunya. Makasih Sehat kembali Pak. selalu. Oke, Amin. sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pemirsa, itulah obrolan kita dengan Bapak Tanto Sumati. Sampai jumpa. Wassalam.